Assalamualaikum. Welcome Tima Bak Channel. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Jangan di-skip, oke? Di musim hujan seperti akhir-akhir ini biasanya merasa ingin makan sesuatu yang hangat. Salah satu jenis makanan yang biasanya dicari orang ketika cuaca sedang dingin adalah semangkuk bakso. Sajian ini bisa dibilang sebagai makanan sejuta umat karena sangat mudah ditemukan di setiap sudut kota dan cita rasanya hampir bisa diterima semua orang. Tiap orang menikmati semangkuk baksonya dengan cara yang berbeda-beda, beberapa menyukai baksonya dicampur dengan berbagai bahan pelengkap. Namun, ada juga penikmat bakso yang lebih suka menikmati bakso dengan kuah yang bening tanpa ditambah apapun. Bagaimanapun sajian ini tetap menempati tempat yang spesial di hati masyarakat Indonesia. Tapi, tahukah kamu bahwa sajian bakso yang sangat familiar ini ternyata gabungan dari budaya kuliner Nusantara dan Tionghoa? Yuk, cari tahu seperti apa asal mula dari sajian yang banyak digemari masyarakat Indonesia ini dalam uraian cerita di bawah ini. Sajian bakso sudah dikenal sejak dinasti Ming 1368 sampai 1644 M di Cina. Pertama kali dibuat oleh seorang anak bernama Meng Bo yang tinggal bersama ibunya di daerah Fuzhou, Cina. Meng Bo yang ketika itu mengetahui bahwa sang ibu sangat menyukai daging, namun sudah terlalu tua untuk mengunyah makanan kesukaannya itu, memutar otak untuk membuatkan makanan kesukaan yang disenangi sang ibu. Meng Bo lalu terinspirasi dengan makanan yang memiliki tekstur lembut mirip mochi yang dibuat dari ketan yang ditumbuk hingga halus. Meng Bo pun mengaplikasikan ide itu pada daging yang dibuatnya dengan cara ditumbuk sebelum dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil yang disajikan dengan kaldu hangat untuk sang ibu. Makanan yang dibuat oleh Meng Bo ternyata memiliki rasa yang sangat lezat, hingga kelezatannya bahkan diketahui oleh orang-orang yang tinggal di kota itu. Mereka pun berdatangan untuk melihat dan belajar bagaimana membuat resep masakan daging giling Meng Bo yang lezat. Sejak itu, sajian daging giling berkuah ini menjadi makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Cina dan dilestarikan resepnya dari generasi ke generasi. Dari situlah resep sajian ini dibawa masuk ke Nusantara oleh kaum imigran yang berasal dari Cina. Sajian ini lalu disesuaikan dengan masyarakat lokal Nusantara dengan mengganti dagingnya menjadi bukan babi. Selain itu, pada kuahnya ditambahkan juga berbagai rempah-rempah bumbu khas Nusantara yang menambah kelezatan sajian bakso ini. Bakso pertama kali masuk Indonesia dibawa oleh para pedagang Cina yang merantau dan menetap di wilayah Nusantara kala itu. Bakso di Indonesia disajikan dengan kuah berlimpah yang dilengkapi dengan dua jenis mie yaitu mie telur mie kuning dan mie putih bihun. Selain itu diisi beberapa porsi sayuran, tahu, daun bawang dan seledri, bawang goreng, ditambah bumbu seperti saus cabai, kecap manis, sambal, cuka, atau perasa. Terkadang orang-orang bisa menambahkan potongan ketupat, menikmatinya bersama nasi, dan masih banyak varian lain tergantung selera orang yang menyantapnya. Versi bakso yang disajikan kuah berlimpah nggak ditemukan di negara asalnya karena di Tiongkok sajian bakso disajikan dengan kuah secukupnya. Kedai atau warung bakso di Indonesia menjamur dan hampir bisa ditemukan di semua tempat. Hal inilah yang membuat sajian ini sering disebut dengan makanan sejuta umat. Di Indonesia, ada beberapa daerah yang dikenal sebagai daerah dengan varian bakso yang unik dan lezat misalnya di Wonogiri, Malang, d. Seiring perkembangannya, terus dilakukan inovasi pada sajian bakso yang kini memiliki berbagai jenis varian, mulai dari isian keju, merkon daging bercabai, bakso ikan, bakso udang, bakso gepeng, bakso beranak, hingga bakso iga sapi yang berukuran besar. Kamu percaya nggak kalau varian bakso unik dan nyantrik cuma ada di Indonesia? Demi memberikan gebrakan baru, beberapa pedagang bakso sengaja membuat bentuk atau rasa bakso menjadi nggak biasa. Penasaran kan? Yuk simak di sini. Varian bakso unik yang pertama adalah bakso lobster. Seperti namanya, bakso ini terdapat lobster utuh di dalamnya, jadi bukan hanya cita rasa lobsternya saja. Belum lama muncul, bakso lobster langsung viral dan diserbu para penggemar bakso. Bahkan, para pelanggan rela antri berjam-jam
agar bisa mencicipi varian bakso unik tersebut. Untuk harganya memang sedikit lebih mahal dari bakso biasa. Viralnya bakso lobster juga membuat pengusaha bakso biasa memiliki peluang besar untuk membuat varian lobster tersebut. Hingga saat ini sudah banyak warung bakso lobster yang menyediakan varian unik ini. Varian bakso unik yang selanjutnya adalah bakso Corona. Sempat viral di awal-awal munculnya pandemi COVID-19, bakso ini langsung memiliki banyak fans. Hal tersebut dikarenakan bakso ini memiliki bentuk yang unik dan mirip dengan virus corona yang memiliki duri-duri. Pengusaha bakso Corona sendiri mengaku bahwa idenya memang terinspirasi dari virus corona yang sedang mewabah di dunia. Lantas, idenya pun langsung viral karena dianggap unik. Seorang pengusaha bakso Corona ini sendiri berasal dari Surabaya, Jawa Timur, bernama Dodik Puji Raharjo. Namun varian bakso unik ini justru memiliki bentuk bak mangkok bakso. Nah, sudah mulai bingung kan? Ya, varian bakso unik yang satu ini memang berbentuk mangkok yang bisa diisi dengan bakso. Adapun bakso berbentuk mangkok ini ternyata juga bisa dimakan. Bahkan, tahukah kamu jika jenis bakso mangkok ini ternyata memiliki berat hingga 2 kilogram? Namun, jangan dimakan sendirian ya. Karena bakso mangkok ini memang disediakan untuk porsi untuk beberapa orang. Nah, kalau varian bakso yang satu ini, mungkin sudah pernah dengar ya. Tapi, apa sudah pernah coba? Sama seperti bakso lainnya, varian bakso unik ini memiliki bentuk yang besar dan terdapat anak atau bakso kecil di dalamnya. Sehingga, bakso ini disebut bakso beranak. Namun, bakso beranak tidak selalu berisi bakso kecil-kecil, tetapi juga bisa diisi tahu, daging, tetelan, dan lainnya. Bukan berwarna coklat atau abu-abu seperti bakso pada umumnya, varian bakso unik yang satu ini memiliki warna hitam. Makanan yang bisa dibilang ekstrim ini memang cukup unik dan nyentrik. Namun, warna hitam yang ada bakso ini ternyata tidak membuat rasanya berubah dan tetap nikmat. Warna hitam yang digunakan bakso ini biasanya menggunakan merang atau charcoal arang bambu Jepang yang hanya memberikan warna hitam pekat tanpa mengubah rasa. Bakso ini bahkan disebut juga lebih sehat dan berkhasiat karena kandungan arangnya. Varian bakso unik yang satu ini mungkin akan membuat kamu syak karena bukan dari bentuk, warna dan rasa, tapi karena ukurannya yang super besar. Bayangkan saja, bakso super yang dinamai bakso Klenger ini memiliki berbagai ukuran, mulai dari 250 gram hingga 5 kilogram. Untuk isiannya juga bermacam-macam, mulai dari berisi telur, daging sapi, daging ayam, telur puyuh, dan masih banyak lagi. Nah, buat kamu yang mau makan bakso sekeluarga, CRT, hingga sekomplek, mungkin varian bakso ini bisa jadi pilihan. Bagaimana cara menyantapnya? Ya, varian bakso Klenger ini memang bukan ditujukan untuk porsi per orang, tapi untuk porsi per kelompok. Ada yang berbeda dari cara menikmati bakso yang satu ini, karena wadahnya yang unik, yakni dari batok kelapa muda utuh. Bukan hanya sekadar dijadikan wadah, bakso batok kelapa akan membuat kamu takjub karena bisa memberikan cita rasa unik dan berbeda. Paduan kelapa muda yang manis gurih serta bakso yang asin menciptakan rasa yang tiada duanyuanya. Seperti namanya, bentuk bakso ini menyerupai kuburan lengkap dengan hiasan di atasnya yang merupakan potongan daging. Tidak dinikmati begitu saja, dan sama seperti santapan bakso lainnya, bakso ini juga dihidangkan bersama kuah segar, mie kuning, sayuran, hingga bawang goreng. Setelah membaca uraian di atas, JT terpikir untuk menikmati semangkuk bakso hangat nggak nih?